Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima Syaraf, NIM 22010644064 dari jurusan PGSD kelas 2022B. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purwojati. Pada video ini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Ditinjau dari segi etimologi ilmu, asal-usul kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi, kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Jika kita kaitkan dengan kata filsafat mencintai kebijaksanaan, berarti kita itu harus secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan kebijaksanaan tersebut. Kata kebijaksanaan itu mengandung pengertian kebenaran, kebaikan, keadilan, kereligiulitasan, dan keindahan, sehingga orang yang bijaksana adalah orang yang bersikap dan bertindak atas dasar kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kereligiulitasan pula. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu merupakan hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia, khususnya para elit bangsa. Kebenaran Pancasila secara ilmiah itu dapat dilihat dari susunan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila merupakan suatu keharusan yang bulat dan utuh. Sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang saling meliputi dan saling menjiwai. Sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sedangkan sila kedua dijiwai dan diikuti oleh sila pertama dan meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Begitu seterusnya hingga sila kelima diliputi dan dijiwai oleh sila keempat, sila ketiga, dan sila kedua dan sila pertama. Poin yang kedua yaitu pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Yang pertama dalam bidang ontologi. Ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau kebenaran dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Secara ontologisme, Pancasila mengandung asas dan nilai. Yang kedua yaitu bidang epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Secara teoritis, teknis sumber pengetahuan dibedakan menjadi 3, yaitu sumber primer, merupakan sumber yang orisinil yang diperoleh melalui pemahaman dan penghayatan terhadap alam lingkungan dengan segala dinamika dan perubahannya. Yang kedua yaitu sumber sekunder, ialah bidang-bidang ilmu pengetahuan yang sudah ada atau berkembang, kepustakaan, serta dokumentasi. Yang ketiga yaitu sumber tersier, ialah cendekiawan atau ilmuwan ahli narasumber, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan telah diakui oleh otoritasnya dalam bidangnya masing-masing. Yang keempat yaitu bidang aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Poin yang ketiga yaitu pengertian, nilai, moral, dan norma. Dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, itu ada nilai dan norma. Nilai adalah suatu yang diidealkan oleh masyarakat, lalu dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggota keluarganya. Di dalam masyarakat itu juga ada norma atau aturan yang harus kita patuhi, baik norma sosial, norma agama, maupun norma hukum. Sebagai contoh, kita harus berpakaian rapi saat menghadiri acara, itu termasuk norma sosial. Terus kita tidak boleh berbohong, itu adalah norma agama. Terlalu kita harus memakai helm saat naik sepeda motor, merupakan contoh norma hukum. Dan jika kita ingin dinilai sebagai anggota masyarakat yang baik, maka norma-norma tersebut itu harus kita patuhi. Setiap masyarakat itu memiliki adat istiadat atau normanya sendiri-sendiri, dan ketika kita hidup dalam
suatu masyarakat kita harus memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat kita berada. Oleh karena itu, kita haruslah saling menghargai dan mematuhi aturan yang ada di masyarakat di mana kita berada. Poin yang keempat yaitu Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Nah, selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Jadi, selain ketiga fungsi tersebut, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, dan sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka penyelenggaraan negara itu harus didasarkan pada Pancasila. Ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila itu bisa menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia sehingga seluruh peraturan perundang-undangan hukum tertulis di Indonesia itu harus didasarkan pada Pancasila. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila itu hanya memiliki gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini itu harus dijalankan. Meskipun Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dalam sila-sila Pancasila belum memuat bentuk negara, lembaga negara, serta kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Sekian itu tadi penjelasan materi tentang bab 3 Pancasila sebagai sistem filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.